Shalom pemirsa, berjumpa kembali bersama sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya. Lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekahnya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus itu melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia nabi, tentu ia tahu siapakah orang yang dapat mengurapi dia ini. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Sahut Simon, katakanlah Guru. Ada 2 orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang, dan seorang berhutang 500 dinar dan yang lain 50 dinar. Karena mereka tidak sanggup membayarnya, maka ia menghapus hutang kedua orang itu. Siapa di antara mereka yang terlihat mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak hutangnya itu. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata, perempuan itu, aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberi aku air untuk membasuh kakiku, tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata, ya, dan menyekahnya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tidak henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak memakaikan kepalaku dengan minyak, tetapi ia meminyaki kakiku dan dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosa yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga berbuat kasih. Jadi sangat luar biasa
pelajaran kita saat ini. Bagaimana cerita ini membawa kita kepada persembahan yang terbaik kita. Apa yang kita akan berikan kepada Kristus. Maria memasuki akan ruangan itu dan melihat Yesus bersandar di meja. Dia memegang kontak pualam narwastu yang mahal dan menuangkannya kepadanya. Beberapa pemikiran tindakan tidak benar, mengingat bahwa kehidupan dijalani adalah melanggar hukum. Tetapi Maria telah dibebaskan dari kerasukan setan. Maka setelah menyaksikan kebangkitan Lazarus, ia dipenuhi dengan rasa syukur. Minyak wangi itu adalah harta yang paling berharga yang dia miliki. Dan itu adalah cara dia menunjukkan rasa syukur kepada Yesus. Jadi sangat luar biasa bagaimana Maria atau perempuan ini datang dan melakukan satu tindakan yang kalau dilihat orang, bagaimana kehidupannya yang penuh dengan dosa, bagaimana dia datang dan membasuh akan kaki Yesus dengan minyak dan juga dengan air mata, rasa syukurnya. Dikatakan di sini persembahan terbaik yang dia miliki, itulah yang dia miliki. Bagaimana minyak wangi ini adalah minyak wangi yang sangat mahal. Dikatakan dia menuangkannya kepada Kristus. Dia tidak memikirkan atau dia tidak memperhitungkan itu. Karena rasa syukurnya ini, dia hendak melakukan sesuatu untuk Yesus. Di dalam kehidupan kita, jika kita merasa sama seperti perempuan ini, dengan rasa syukur yang tidak bisa kita bendung, kita akan datang kepada Tuhan dengan membawa setiap apa yang kita miliki. Sebenarnya yang kita miliki adalah milik Tuhan juga, tapi kita akan membawanya kembali dengan rasa sukacita, tidak dengan mempertimbangkan hal ini dan hal itu untuk membawa kita tidak dapat memberikan pemberian terbaik kita kepada Kristus. Tapi kalau kita melihat sebagaimana contoh yang telah Yesus berikan, dia katakan bahwa ada 2 orang yang berhutang. Bagaimana orang-orang ini tidak dapat membayar akan hutang mereka. Yang satu 500 dan satu 50. Mana yang lebih bersyukur kalau semuanya dihapus dari hutang mereka ini? Tapi kalau kita melihat sangat luar biasa, orang yang merasa bahwa dia tidak layak untuk menerima akan penghapusan dari hutangnya ini, dia akan datang dengan sepenuh hati, dia akan bersyukur dengan sepenuh hati. Kalau yang berhutang hanya sedikit, dia merasa saya walaupun dia tidak menghapus akan hutang saya pun dapat membayar akan hutang saya. Kita harus memiliki hati sebagaimana orang yang berhutang sangat banyak. Dan memang hutang kita sangat banyak sehingga kita tidak bisa membayarnya sendiri. Hanya melalui pengorbanan Kristus saja kita dapat dilunasi. Hanya melalui pengorbanannya saja kita mendapatkan penebusan itu. Oleh karena itu marilah kita dengan penyerahan yang sungguh-sungguh agar dapat memiliki hati itu, hati yang bersyukur dengan sepenuhnya kepada Kristus. Dikatakan di sini cerita ini menangkap apa yang harus benar-benar terjadi, menjadi motif kita di dalam pemberian persembahan kita. Rasa syukur, apalagi apa sambutan yang lain seharusnya kita miliki kepada pemberian kasih karunia Tuhan yang tidak ternilai. Kemurahan hatinya juga mendorong kita untuk memberi. Dan ketika dibangunkan dengan rasa syukur kita, keduanya melengkapi unsur-unsur dari persembahan yang bermakna, termasuk waktu, talenta, harta,
dan tubuh kita. Kita akan persembahkan kepada Kristus dengan sepenuhnya. Kalau kita merasa bahwa ini kita bukan milik kita sendiri lagi, karena kita telah dibeli dengan darah Kristus, maka kita akan datang dengan sepenuh hati kita, datang dengan rasa syukur kita. Terima kasih Tuhan untuk semuanya yang telah Engkau lakukan untuk saya. Biarlah dengan hati yang hancur ini, tidak pernah kita akan bisa bayar itu, tapi melalui rasa syukur kita, karena Dia telah berkorban untuk masing-masing kita, maka itu akan membawa kita kepada penyerahan yang sungguh-sungguh, meminta Tuhan karena kita tidak layak, melalui harta kita, melalui talenta kita, melalui tubuh kita. Kita akan persembahkan sepenuhnya. Sebagaimana perempuan ini, dia tidak memikirkan lagi, tapi dia merasa syukur yang begitu dalam oleh karena Tuhan telah memulihkan imannya dalam kehidupan kita. Marilah kita memiliki rasa syukur ini dalam kehidupan kita. Sebagai manusia, seringkali kita merasa bahwa apa yang kita harus berikan, kita meminta akan imbalan. Sifat alamiah kita seperti ini. Tetapi kita sekarang ini membawa sebuah pelajaran untuk masing-masing kita, mengoreksi akan diri kita masing-masing, agar kita dapat melihat apakah kita dengan rasa syukur, dengan kemurahan hati yang telah Tuhan berikan, yang telah kita terima dalam kehidupan kita, kita kembalikan dengan rasa syukur yang berlimpah itu kepada Tuhan. Dan biarlah ini kita praktekkan dari hal-hal terkecil sekalipun di dalam kehidupan kita, baik dalam persembahan kita, baik dalam persepuluhan kita. Marilah kita menjadi penata-layan yang setia, sehingga dengan rasa syukur, motif yang kita akan bawa dalam kehidupan kita adalah motif yang berasal daripada Tuhan, yaitu melalui rasa syukur yang terdalam kita datang kepada Kristus melalui harta, talenta, dan juga diri kita. Kita akan persembahkannya kepada Kristus sebagai persembahan yang baunya harum naik ke atas takhta Tuhan. Maka Dia akan
menerima setiap persembahan yang kita berikan. Jadi persembahan terbaik kita adalah motif kita di mana saat kita memberi. Dan juga persembahan terbaik kita adalah saat kita merasa kita tidak layak untuk menerima akan pemberian daripada Tuhan itu. Di saat itulah kita akan naikkan rasa syukur kita kepada Kristus. Dan biarlah kita keluar sebagai orang-orang yang menjadi orang-orang yang terus bersyukur di dalam kehidupan kita. Terus merasa tidak layak sehingga kita akan mengundang Dia melayakkan masing-masing kita. Karena itu, ambillah iman sebagaimana yang Yesus miliki. Iman yang mempunyai kuasa tetapi Dia tidak menggunakan kuasanya. Dia menggunakan kuasa dari yang mengusnya, itu kuasa dari Bapaknya. Sehingga Dia keluar sebagai pemenang. Kita pun sama. Kalau kita mau keluar sebagai pemenang, ambillah Yesus sebagai teladan di dalam kehidupan kita. Kuasa Yesus itu akan menuntun kita kepada persembahan terbaik kita, sehingga kita akan mempermuliakan namanya. Kita akan memberi teladan yang sempurna kepada orang lain. Karena itu, di pihak mana kita akan berdiri nantinya adalah pilihan kita saat ini. Waktunya sudah sangat singkat. Marilah kita gunakan talenta, harta, diri kita untuk dapat memuliakan namanya melalui pelayanan kita, melalui kehidupan keseharian kita. Biarlah kita dapat mencerminkan karakter Kristus di dalam kehidupan kita, sehingga terpancarlah kasih Kristus itu kepada orang lain. Kita dapat menerangi akan kegelapan dunia ini. Dan bila mana Yesus datang, kita akan mendengar bahwa sabarlah hambaku yang setia, masuklah ke dalam kebahagiaan Tuhan. Inilah kerinduan masing-masing kita untuk kita dapat dengar dari suara Tuhan itu sendiri. Dan biarlah kita dapat berkomitmen hari ini untuk terus berjalan bersama dengan Kristus. Kita berkomitmen hari ini untuk menjadi penata-layan yang setia. Kita berkomitmen hari ini untuk menyerahkan kehidupan kita sebagai persembahan yang hidup di hadapan hadirat Tuhan. Dan biarlah kita berkomitmen hari ini untuk memiliki sebuah hati yang penuh penyerahan. Kita akan berjumpa kembali di kesempatan yang berikut. Tuhan